Michelle, kau pasti belajar banyak saat menyebarkan Injil tahun ini. Ceritakan cara baikmu tentang menyebarkan Injil kepada saudara-saudari. Tentu. Oh iya, sudah lama tidak melihat Sheila di pertemuan. Oh, kau belum dengar. Dia sudah dipecat. Ada apa? Dia tak menerima kebenaran dan perilakunya mengganggu kehidupan gereja. Perilakunya mengganggu kehidupan gereja. Saat pertama bertemu, aku merasa dia mengejar kebenaran. Saat makan dan di luar, dia selalu suka membicarakan keadaannya. Kadang dia mendapat pemikiran atau ide dalam hal terkecil dan merenungkan dirinya. Dia juga pandai bersekutu. Mana mungkin dia tak menerima kebenaran dan dipecat? Aku juga terkejut saat dia dipecat. Mengingat dia selalu menangis saat membicarakan kerusakannya dalam pertemuan. Kupikir dia punya pemahaman diri yang nyata. Bisa membenci dirinya dan merasa menyesal. Aku iri padanya. Mengira dia punya pengalaman dan pengejar kebenaran. Aku selalu mau bersekutu dengannya. Saat para pemimpin menganalisis masalah Sheila, aku baru memahaminya. Ceritakan lebih banyak. Tentu. Aku dan Sheila sudah lama kenal dan aku mengenalnya dengan baik. Ketika bertemu, dia menceritakan keadaannya. Dia selalu curiga pada orang lain dan sangat peduli tentang pendapat orang. Dia bilang bisa sangat picik dan selalu menganalisis maksud orang. Dia bisa kesal karena raut wajah, nada suara tak enak, atau bahkan komentar spontan. Dia tak ingin begitu, tapi tak bisa menahan diri. Dia sering bilang bahwa dia sangat rusak, curang, dan kurang kemanusiaan. Benci betapa menghargai reputasi dan status, serta selalu menangis saat bicara. Sadar betapa muaknya dia dengan dirinya, kupikir dia sungguh ingin berubah. Mungkin watak rusak ini serius, itu kelemahan terbesarnya. Dan perubahan takkan mudah, itu akan makan waktu. Kupikir aku harus berempati. Sesibuk apapun aku dengan tugasku, jika dia ingin mengobrol, aku akan berhenti dan mendengarkan dia bercerita. Sering menyemangati dan bersekutu dengannya. Namun, yang tak bisa ku mengerti, meski Sheila masuk akal saat bersekutu dan mengenal dirinya, ketika orang lain menunjukkan masalahnya, dia mengira mereka menghinanya, lalu jadi negatif. Ini sering terjadi dan tak pernah berubah. Dia telah bicara dengan banyak orang tentang masalah ini. Terbuka berkali-kali dan banyak orang bersekutu dengannya. Namun setelah beberapa tahun, dia belum menunjukkan perbaikan. Iya, dia dulu sering mencariku untuk mengobrol. Aku sering bersekutu dengannya. Iya. Aku ingat suatu kali, seorang pengawas membahas masalah dalam menyirami petobat baru. Dia bilang kami tak cukup peduli dan sabar pada mereka. Tak segera bersekutu dan mendukung saat mereka tak menghadiri pertemuan. Pengawas mengatakan ini pada semua pekerja penyiraman dan tak menyebutkan siapapun secara khusus. Namun Sheila bilang pengawas itu menyingkapnya dan membuatnya kehilangan muka. Jadi dia tak ingin bicara. Lalu seorang saudara bersekutu tentang keadaannya dan bilang saat berinteraksi dengan orang berkualitas rendah, dia tak perlakukan mereka dengan adil. Dia mempersekutukan pengalamannya dan mendapatkan jalan masuk. Namun Sheila mengira saudara itu membicarakannya, meremehkannya dan memandang rendah dirinya. Dia negatif selama beberapa hari. Bias terhadap saudara itu menjauhi dan mengabaikannya. Lalu saat membahas pekerjaan, pengawas menunjukkan masalah tentang cara Sheila menyirami petobat baru. Tiba-tiba dia menangis dan berlari keluar. Dan lama tak kembali. Dia duduk diam di pinggir, air mata mengalir di wajahnya, seolah-olah telah sangat dizalimi.
Saat melihat wajahnya, hatiku tak tenang. Pertemuan itu terganggu. Akhirnya pengawas harus menghibur dan menyemangatinya. Setelah itu dia tenang. Lalu, pemimpin bersekutu dengannya, berkata bahwa dia terlalu menghargai status, harus menjadi pusat perhatian untuk melakukan tugasnya. Dia makin tak terima. Di satu sisi, dia bilang kritik pengawas itu bias dan tak adil. Sambil berkata, dia punya natur yang sulit dan ingin berubah tapi tak bisa. Dia juga bilang, aku tak bisa ditolong. Kenapa aku punya natur seperti ini? Kenapa orang lain lebih baik dan punya pemikiran yang tak rumit? Mengapa Tuhan tak memberiku natur yang baik? Itu pemahaman yang salah. Benar. Saat mendengarnya, aku berpikir dia menjengkelkan dan tak masuk akal. Bahkan menyalahkan Tuhan. Iya. Namun, kupikir mungkin keadaannya buruk baru-baru ini dan mengatakan itu karena reputasinya terancam. Mungkin saat keadaannya membaik, dia berhenti seperti itu. Namun aku sadar, tak peduli dengan siapa, dia tertekan oleh ekspresi mereka. Jika dia mengira seseorang bersikap dingin atau dia tak suka nada suaranya, dia akan menyimpulkan orang itu menantangnya. Saat berinteraksi dengannya, aku selalu berhati-hati. Selalu khawatir akan menyinggung perasaannya, membuatnya jadi negatif dan menghambat tugasnya. Berinteraksi dengan Sheila itu sulit, dan aku sering menghindarinya. Namun, aku ingat bahwa aku juga rusak, dan tak boleh selalu mengkritik orang lain. Aku harus peduli kesulitan orang lain, bersikap toleran. Jadi kupaksakan berinteraksi secara normal dengannya dan tak menyinggung perasaannya. Lalu, karena Sheila tak menerima kebenaran, bersikap tak masuk akal dan mengganggu gereja, pemimpin memecatnya, memintanya mengasingkan diri. Aku sangat terkejut saat mendengarnya. Karena walau Sheila terlalu mementingkan reputasi dan mencurigai orang, dia sangat bersedia untuk terbuka dan bersekutu. Juga tampak mencari kebenaran. Jadi mengapa dia diasingkan? Dalam pertemuan, pemimpin membacakan evaluasi Sheila dan menganalisis perilakunya berdasarkan firman. Barulah aku memahaminya. Kutipan firman Tuhan mana yang kau baca? Mari kita lihat. Baik. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, orang-orang yang tak bernalar dan tanpa henti bersikap menjengkelkan hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri ketika bertindak. Mereka melakukan apapun yang mereka inginkan dan perkataan mereka penuh dengan kebohongan yang tak masuk akal. Mereka tak bernalar dan penuh dengan watak jahat. Tak seorang pun berani berhubungan dengan mereka, dan tak seorang pun mau menyampaikan persekutuan tentang kebenaran kepada mereka karena takut mendatangkan bencana kepada diri mereka sendiri. Orang merasa gugup menyampaikan pemikirannya kepada mereka, takut jika mengatakan satu kata yang tidak mereka sukai atau tidak sesuai dengan keinginan mereka akan memanfaatkannya dan membuat tuduhan yang memalukan. Bukankah orang-orang semacam itu jahat? Bukankah mereka adalah setan-setan hidup? Semua orang yang memiliki watak jahat dan tak bernalar adalah setan hidup. Dan ketika seseorang berinteraksi dengan setan hidup, mereka dapat mendatangkan malapetaka kepada diri mereka sendiri hanya karena kecerobohan sesaat. Bukankah akan menimbulkan masalah jika setan hidup semacam itu ada di dalam gereja? Setelah setan hidup ini meluapkan dan melampiaskan kemarahan mereka mungkin berbicara seperti manusia selama beberapa waktu dan meminta maaf, tetapi mereka tidak akan berubah sesudahnya.
Siapa yang tahu kapan suasana hati mereka akan buruk dan kapan mereka akan kembali meluapkan kemarahan, menyemburkan kebohongan mereka yang tak masuk akal. Target dari kemarahan dan pelampiasan mereka selalu berbeda. Sama seperti sumber dan latar belakang ledakan amarah mereka. Apapun bisa memicu kemarahan mereka. Apapun bisa membuat mereka merasa tidak puas, dan apapun bisa membuat mereka bereaksi dengan cara yang kasar dan tak masuk akal. Betapa menakutkan dan betapa menyusahkan. Orang-orang jahat ini bertindak seolah-olah mereka sakit jiwa. Mereka dapat kehilangan akal setiap saat dan tak seorang pun tahu apa yang mampu mereka lakukan. Aku paling membenci orang-orang semacam itu. Mereka semua harus diusir, mereka semua harus dikeluarkan. Aku tidak mau berhubungan dengan mereka. Pemikiran mereka kacau dan temperamen mereka kasar. Mereka dipenuhi dengan kebohongan dan omong kosong yang tak masuk akal. Dan ketika sesuatu menimpa mereka, mereka melampiaskannya dengan cara yang terburu nafsu. Mereka tidak akan mengakui bahwa mereka memiliki masalah. Sebaliknya, mereka mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain. Mereka bahkan akan menyalahkan orang lain atas perilaku mereka, berkata bahwa mereka telah dianiaya, seolah-olah semua luapan kemarahan dan masalah bodoh yang mereka buat disebabkan oleh orang lain, dan mereka tak punya pilihan selain bertindak seperti itu. Mereka membuatnya seolah-olah mereka sedang membela diri, bahwa semua itu adalah kesalahan orang lain. Begitu mereka merasa tidak puas, mereka mulai melampiaskan kemarahan mereka, mengucapkan omong kosong, dan menyemburkan kebohongan mereka yang tak masuk akal. Mereka bertindak seolah-olah orang lain yang harus disalahkan, seolah-olah hanya mereka yang baik, dan semua orang itu jahat. Dan sebanyak apapun luapan kemarahan yang mereka lontarkan, dan kebohongan tak masuk akal apapun yang mereka semburkan, mereka tetap ingin agar orang lain berbicara yang baik-baik tentang mereka. Setelah mereka melakukan sesuatu yang buruk, mereka tidak mengizinkan siapapun untuk menyingkapkan hal itu atau menyalahkan mereka. Jika engkau mengatakan sesuatu yang buruk tentang mereka, mereka akan terus mengganggumu tentang hal itu dan tidak akan pernah berhenti membicarakannya. Siapakah orang-orang ini? Mereka adalah orang-orang yang tak bernalar dan tanpa henti bersikap menjengkelkan, dan mereka semua adalah orang yang jahat. Amin. Amin. Firman Tuhan cukup jelas. Orang yang bersikap tak masuk akal itu jahat. Iya. Begitu seseorang mengancam kepentingan mereka, orang-orang seperti itu bicara tak masuk akal dan berbuat gaduh. Watak mereka sangat jahat sehingga orang takut menyinggung mereka. Mereka sangat mengganggu saudara-saudari dan kehidupan gereja. Iya, Sila seperti itu selama ini. Saat orang menunjukkan masalahnya, dia tak akan memikirkan perkataan mereka dan tak merenung. Justru fokus pada nada dan sikap mereka. Jika dia tak suka, dia akan mengamuk, membenci dan beropini buruk tentang mereka. Berpikir mereka memandang rendah dirinya. Atau menunjukkan kekesalannya dengan menangis. Ini membatasi orang lain yang selalu harus menghindari dia. Pengawas kami membahas masalah dalam pekerjaan penyiraman kami untuk membantu melakukan tugas kami dengan lebih baik. Tapi Sheila mengira pengawas mengincarnya dan mengungkit kesalahannya. Jadi dia beropini buruk dan terus menangis seperti dianiaya, yang mengganggu pertemuan dan membuat semua orang kesal.
seseorang mempersekutukan keadaannya, mengatakan dia tak bisa memperlakukan orang dengan adil. Dia pikir saudara itu memandangnya rendah, lalu mengabaikannya. Bahkan menangis untuk melampiaskan kekesalannya, agar orang tak berani menyinggungnya. Dan bicara kepadanya dengan halus, menenangkan dan menuruti dia. Barulah dia lakukan tugasnya. Sulit untuk dihadapi. Iya. Sheila telah seperti itu selama bertahun-tahun. Dia beropini buruk tentang siapapun yang merusak reputasinya atau mengancam kepentingannya. Alasannya bersikap negatif karena sikap orang lain terhadapnya, yang adalah antitesis kebenaran. Dia termasuk orang tak masuk akal yang disingkap Tuhan. Setelah menyadari ini, aku mengerti. Masalah Sheila bukan hanya curiga dan terlalu pedulikan reputasi. Dia tak menerima kebenaran, bersikap menyusahkan dan tak masuk akal. Tingkah laku Sheila sangatlah mengganggu. Dia mengganggu kehidupan gereja. Ya, Benar. Aku merenungkan bagaimana saat kulihat Sheila sering membicarakan keadaannya dan kerusakannya. Menganalisis dirinya dalam tiap pertemuan, bahkan menangis dan menyesal saat membahas kerusakannya. Kupikir dia pasti mengenal dirinya dan mengejar kebenaran. Apa yang salah dengan pemahamanku? Lalu, setelah bersekutu tentang firman Tuhan, aku memahami yang dimaksud Sheila tentang pengetahuan diri. Bersekutu tentang mengenal diri sendiri, ada yang langsung berkata, "Aku ini setan, iblis yang hidup, orang yang menentang Tuhan. Aku tidak taat kepadanya dan mengkhianatinya. Aku ular berbisa, orang jahat yang harus dikutuk." Inikah pengenalan diri yang benar itu? Mereka mengatakannya secara umum. Mengapa mereka tidak memberi contoh? Mengapa mereka tak mampu mengungkap hal memalukan yang mereka lakukan untuk dianalisis? Orang yang tak mampu membedakannya mendengarnya dan berpikir ini sungguh pengenalan diri yang sejati. Mereka mampu mengenal diri mereka sebagai iblis, bahkan mengutuk diri sendiri. Betapa tingginya kemampuan mereka. Banyak orang, terutama yang baru percaya, cenderung tertipu oleh perkataan ini. Mereka mengira si pembicara murni, cinta kebenaran, dan cocok jadi pemimpin. Namun saat berinteraksi dengannya, mereka tahu bahwa ini tidak benar, bahwa orang itu tak seperti yang mereka bayangkan. Sebaliknya, dia sangat palsu dan menipu, terampil dalam berpura-pura. Orang yang sangat mengecewakan. Atas dasar apa orang bisa dianggap sungguh mengenal dirinya sendiri? Bukan dari perkataan mereka saja. Yang paling menentukan adalah apakah mereka mampu menerapkan dan menerima kebenaran. Bagi mereka yang sungguh paham kebenaran, mereka tidak saja mengenal diri sendiri, tapi yang penting juga mampu menerapkan kebenaran. Mereka tidak saja berbicara tentang pemahaman sejati, tapi juga sungguh mampu melakukan yang mereka katakan. Artinya, perkataan dan tindakan mereka sepenuhnya selaras. Jika yang mereka katakan terdengar masuk akal, tapi mereka tak melakukannya, tidak menjalaninya, maka mereka telah menjadi orang Farisi, mereka adalah orang munafik, dan bukan orang yang sungguh mengenal diri mereka sendiri. Orang terdengar masuk akal saat mempersekutukan kebenaran, tapi tak sadar saat mereka menyingkap watak yang rusak. Apakah orang ini mengenal dirinya? Jika orang tidak mengenal dirinya, apa mereka memahami kebenaran? Orang yang tidak mengenal dirinya tidak mengenal kebenaran. Dan orang yang mengucapkan perkataan kosong tentang mengenal diri sendiri memiliki kerohanian yang palsu. Ada yang terdengar masuk akal saat mengucapkan doktrin, tapi keadaan dalam roh mereka mati rasa dan bodoh. Mereka tak peka. Mereka tak responsif terhadap masalah. Mereka mati rasa, tapi mendengar mereka berbicara, roh mereka tampaknya cukup tajam. Misalnya, setelah suatu kejadian, mereka mampu mengenal diri mereka. Baru saja ada ide muncul di benakku. Aku memikirkannya,
dan sadar bahwa ide itu licik, aku menipu Tuhan. Orang yang tak memahami merasa iri mendengar ini dan berkata, orang ini segera tahu saat mereka menyingkap kerusakan dan mempersekutukannya. Mereka begitu cepat tanggap, roh mereka sungguh tajam, mereka jauh lebih baik dibanding kita. Ini sungguh orang yang mengejar kebenaran. Benarkah cara ini untuk menilai orang? Tidak. Apa yang menjadi dasar untuk menilai apakah seseorang sungguh mengenal dirinya sendiri? Jangan menilai hanya dari yang mereka katakan. Kau juga harus melihat perilaku mereka. Cara termudah adalah lihat apa mereka mampu menerapkan kebenaran. Inilah yang terpenting. Kemampuan menerapkan kebenaran membuktikan mereka sungguh mengenal diri. Karena mereka yang sungguh mengenal diri memperlihatkan adanya pertobatan. Dan orang tidak sungguh mengenal diri mereka sampai menunjukkan pertobatan. Amin. Amin. Melalui firman aku tahu, mereka yang sungguh mengenal diri bisa menerima kebenaran, merasa malu setelah menunjukkan kerusakan, juga bertobat dan berubah sesudahnya. Yang lain mengucapkan kata yang tepat, menyebut diri mereka setan, seolah punya pengetahuan diri. Tapi ketika dipangkas, mereka sama sekali tak terima dan tak merenung, bahkan berulang kali membela diri. Sebanyak apapun pengetahuan diri yang tampak dimiliki mereka, semuanya tipuan. Aku ingat bagaimana Sheila selalu mengobrolkan keadaannya, bahwa dia peduli dengan martabat dan terkekang oleh sikap orang. Dia juga bilang dia curang dan curiga pada orang. Di permukaan, dia tampak sangat lugas dan jujur, mampu melihat kerusakannya dan merenung. Bahkan terkadang menangis seraya bicara. Dia tampak menyesal dan membenci dirinya. Jadi kupikir dia pengejar kebenaran. Namun dia telah lama membicarakan perilaku ini, tapi sepertinya dia tak pernah berubah. Hanya melalui penyingkapan firman, aku paham pengetahuan diri Sheila hanyalah kepura-puraan. Dia tak sungguh menerima kebenaran atau merenungkan kerusakannya. Dia sering memakai pernyataan yang terdengar dalam tapi kosong terhadap dirinya. Berkata dia punya kemanusiaan yang buruk, curang, jahat, seorang antikristus dan harus ke neraka. Dia tampak punya pengetahuan diri. Tapi saat orang lain menunjukkan masalahnya dan menanganinya, dia tak menerima sedikit pun. Bahkan menolak, membenci dan tak masuk akal. Dia menangis dan berdebat tentang benar dan salah. Mengganggu orang lain ikut pertemuan dan melakukan tugas. Dia sangat mengganggu kehidupan dan pekerjaan gereja. Iya. Dulu, aku tak paham kebenaran dan tak punya kearifan, jadi tertipu oleh perilakunya, bahkan berpikir dia pengejar kebenaran. Aku sangat karut dan bodoh. Lalu aku sadar, Sheila membicarakan keadaannya bukan karena mencari kebenaran untuk selesaikan masalah dan perbaiki keadaan, tapi karena ingin melampiaskan keluhannya. Seseorang untuk menghibur dan membantu meringankan penderitaannya. Iya, jika kau tak setuju dengannya atau menyikap masalahnya, dia akan mengabaikanmu. Benar. Tak peduli terbuka pada berapa banyak orang, dia selalu hanya gangguan. Jika dia tak diberhentikan dan keadaannya tak dianalisis, aku tak akan memahaminya. Aku akan toleran serta sabar terhadapnya. Bahkan mungkin tanpa sadar ditipunya. Saat itulah aku sadar pentingnya memandang orang sesuai firman Tuhan. Iya. Aku tertipu oleh kepura-puraan tentang pengetahuan diri, bahkan berpikir dia pengejar kebenaran. Aku sungguh tak arif. Lalu aku membaca firman yang memberiku pemahaman tentang motif dan taktik yang dia gunakan untuk menipu. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, bagaimana orang mampu membedakan apakah seseorang mencintai kebenaran atau tidak? Di satu sisi, orang harus melihat apakah orang ini mampu mengenal dirinya sendiri
berdasarkan firman Tuhan atau tidak? Apakah mereka mampu merenungkan diri mereka dan merasa benar-benar menyesal? Di sisi lain, orang harus melihat apakah mereka mampu menerima dan menerapkan kebenaran. Jika mereka mampu menerima dan menerapkan kebenaran, berarti mereka adalah orang yang mencintai kebenaran dan mampu menaati pekerjaan Tuhan. Jika mereka hanya mengenali kebenaran, tetapi tidak pernah menerima atau menerapkannya, sebagaimana beberapa orang katakan, "Aku memahami semua kebenaran, tetapi aku tak mampu menerapkannya." Ini membuktikan bahwa mereka bukanlah orang yang mencintai kebenaran. Ada orang yang mengakui bahwa firman Tuhan adalah kebenaran dan bahwa mereka memiliki watak yang rusak, dan juga mengatakan bahwa mereka mau bertobat dan menjadi manusia baru, tetapi setelah itu sama sekali tidak ada perubahan. Perkataan dan tindakan mereka masih sama seperti sebelumnya. Ketika mereka berbicara tentang mengenal diri mereka sendiri, seolah-olah mereka sedang bercanda atau meneriakan slogan. Mereka sama sekali tidak merenungkan atau mengenal diri mereka sendiri di lubuk hati mereka yang terdalam, dan yang terpenting, mereka tidak memiliki sikap yang menyesal. Terlebih lagi, mereka tidak membuka diri tentang kerusakan mereka apa adanya untuk benar-benar merenungkan diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka berpura-pura mengenal diri mereka sendiri dengan mengalami prosesnya dan menjalaninya dengan asal-asalan. Mereka bukanlah orang yang benar-benar mengenal diri mereka sendiri ataupun menerima kebenaran. Ketika orang-orang semacam itu berbicara tentang mengenal diri mereka sendiri, mereka sedang bersikap asal-asalan. Mereka sedang sibuk menyamar dan menipu, serta berpura-pura rohani. Orang-orang tertentu begitu licik, dan ketika mereka melihat orang lain menyampaikan persekutuan mereka tentang pengenalan diri, mereka berpikir, semua orang membuka diri dan menganalisis kecurangan mereka sendiri. Jika aku tidak mengatakan apapun, semua orang akan menganggapku tidak mengenal diriku sendiri. Jadi, aku melakukan sesuatu. Setelah itu, mereka menggambarkan kecurangan mereka sendiri sebagai hal yang sangat serius, menerangkannya secara dramatis, dan pengenalan diri mereka tampak sangat mendalam. Semua orang yang mendengar merasa mereka benar-benar mengenal diri mereka sendiri dan kemudian memandang mereka dengan iri yang pada gilirannya membuat mereka merasa seolah-olah mereka mulia, seolah-olah mereka baru saja menghiasi kepala mereka dengan pancaran kemuliaan. Cara mengenal diri sendiri yang dicapai melalui sikap asal-asalan ini bersama dengan penyamaran dan kecurangan mereka benar-benar menyesatkan orang lain. Dapatkah hati nurani mereka tenang ketika mereka melakukan hal ini? Bukankah ini kecurangan yang terang-terangan? Jika orang hanya mengucapkan kata-kata kosong tentang mengenal diri mereka sendiri, maka setinggi atau sebaik apapun pengenalan itu kedengarannya, mereka tetap akan terus menyingkapkan watak rusak, sama seperti yang mereka lakukan sebelumnya, tanpa perubahan sama sekali. Itu bukanlah pengenalan diri yang sejati. Jika orang mampu dengan sengaja berpura-pura dan menipu dengan cara seperti ini, itu membuktikan bahwa mereka sama sekali tidak menerima kebenaran dan mereka sama saja seperti orang tidak percaya. Cara bicara mereka tentang pengenalan diri mereka hanyalah mengikuti tren dan mengatakan apapun yang sesuai dengan selera semua orang.
Bukankah pengenalan dan analisis mereka tentang diri mereka sendiri menipu? Apakah ini pengenalan diri yang sejati? Sama sekali tidak. Ini karena mereka tidak membuka diri dan menganalisis diri mereka dengan jujur, dan mereka hanya berbicara sedikit tentang mengenal diri mereka dengan cara yang palsu dan menipu demi terlihat bahwa mereka menjalaninya. Yang lebih parah lagi adalah demi membuat orang lain mengagumi dan iri kepada mereka, mereka sengaja membesar-besarkan untuk membuat masalah mereka tampak lebih serius ketika membahas pengenalan diri, artinya keterbukaan mereka dicemari dengan maksud dan tujuan pribadi. Ketika mereka melakukan hal ini, mereka tidak merasa bersalah. Hati nurani mereka tidak gelisah setelah mereka menyamarkan diri dan melakukan penipuan ini. Mereka tidak merasakan apapun setelah memberontak dan menipu Tuhan, dan mereka tidak berdoa kepada Tuhan untuk mengakui kesalahan mereka. Bukankah orang semacam ini keras hati? Jika mereka tidak merasa bersalah, mungkinkah mereka merasa menyesal? Dapatkah orang yang tidak benar-benar menyesal menyangkal daging dan menerapkan kebenaran? Dapatkah orang yang tidak benar-benar menyesal bertobat? Tentu saja tidak. Jika mereka tidak sedikit pun menyesal, bukankah tidak masuk akal berbicara tentang pengenalan diri? Bukankah ini hanya penyamaran dan penipuan? Amin. Amin. Sheila menggambarkan dirinya dengan cara dramatis seperti yang Tuhan singkapkan. Menggambarkan masalahnya sebagai sangat serius. Iya. Dia suka bicarakan keadaannya dengan orang dan memakai firman untuk merenungkannya dalam pertemuan. Dia menggambarkan dirinya dengan istilah paling buruk. Dari luar tampak punya pengetahuan diri mendalam dan sangat menyesali dan membenci dirinya. Tapi ini hanya pura-pura di depan orang, agar berpikir dia menerima kebenaran dan mengenal dirinya. Pengetahuan diri ini adalah caranya menipu dan mengelabui orang lain. Membuat mereka berpikir dia berani terbuka, agar mereka tak bisa mengenali dia dan sangat menghormatinya. Ya, Tiap kali Sheila menunjukkan kerusakan, dia menggambarkan dirinya memakai penyingkapan Tuhan tentang antikristus. Dia mengejar reputasi dan status, berjalan di jalan antikristus. Hasrat itu telah mengambil alih hidupnya. Jika tak bertobat, ini akan membunuhnya. Namun, begitu reputasi dan statusnya terancam, dia jadi dirinya yang lama. Meskipun telah lama bersekutu tentang keadaannya, dia belum berubah. ya. Para pemimpin telah bersekutu dengannya berkali-kali, tapi dia tak mau dengar dan tak melakukan perubahan apapun. Dia bahkan menentang, mendebat, dan berargumen tak masuk akal. Saat melihat orang lain bisa mengesampingkan ego dan mencari kebenaran, dia tak belajar dari kekuatan mereka. Justru berpikir mereka lahir dengan natur yang baik. Lalu dia tak bisa menerapkan kebenaran, karena Tuhan tak memberi dia natur yang baik. Dia tak membenci watak jahatnya, justru menyalahkan Tuhan, merasa kecewa terhadap dia. Ini menunjukkan esensi Sheila adalah iblis, serta absurd dan tak masuk akal. Jika bukan karena penyingkapan firman, akan kuperlakukan seperti pengejar kebenaran. Lalu dalam pertemuan, aku menemukan firman ini. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, hanya mereka yang mencintai kebenaran yang termasuk anggota rumah Tuhan. Hanya merekalah saudara-saudari yang sejati. Apakah menurutmu semua orang yang sering menghadiri pertemuan adalah saudara-saudari? Belum tentu. Orang macam apa yang bukan saudara-saudari? Mereka yang muak akan kebenaran, yang tidak menerima kebenaran. Mereka yang tidak menerima dan muak akan kebenaran
semuanya adalah orang yang jahat. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak memiliki hati nurani atau nalar. Tak satu pun dari mereka adalah orang-orang yang Tuhan selamatkan. Orang-orang ini tidak memiliki kemanusiaan, mereka lalai dalam pekerjaan mereka, dan perilaku mereka tak terkendali. Mereka hidup berdasarkan falsafah iblis dan menggunakan manuver licik dan memanfaatkan, membujuk, dan menipu orang lain. Mereka sama sekali tidak menerima kebenaran, dan mereka telah menyusup ke dalam rumah Tuhan semata-mata untuk mendapatkan berkat. Mengapa kita menyebut mereka orang tidak percaya? Karena mereka muak akan kebenaran dan mereka tidak menerimanya. Begitu kebenaran dipersekutukan, mereka pun kehilangan minat, mereka muak akan kebenaran, mereka tidak tahan mendengarnya, mereka merasa itu membosankan dan sulit untuk tetap duduk mendengarnya. Mereka jelas merupakan orang tidak percaya. Dan apapun yang kau lakukan, jangan pernah menganggap mereka saudara-saudarimu. Jika mereka tidak tertarik akan kebenaran, bagaimana mereka bisa menerapkan kebenaran? Jadi berdasarkan apa mereka hidup? Tidak diragukan lagi, mereka hidup berdasarkan falsafah iblis, mereka selalu licik dan curang, mereka tidak memiliki kehidupan manusia yang normal. Mereka tak pernah berdoa kepada Tuhan atau mencari kebenaran, melainkan menangani segala sesuatu dengan menggunakan tipu muslihat, taktik dan falsafah kehidupan, yang membuat hidup mereka menjadi sangat melelahkan dan menyakitkan. Mereka yang tidak mencintai kebenaran sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan. Mereka yang sama sekali tidak mampu menerima kebenaran tidak bisa disebut saudara-saudari. Hanya mereka yang mencintai dan mampu menerima kebenaran yang bisa disebut saudara-saudari. Jadi, siapakah orang yang tidak mencintai kebenaran itu? Mereka semua adalah orang tidak percaya. Mereka yang sama sekali tidak menerima kebenaran sudah muak dan telah meninggalkan kebenaran. Lebih tepatnya, mereka semua adalah orang tidak percaya yang telah menyusup ke dalam gereja. Jika mereka mampu melakukan segala macam kejahatan dan mengganggu serta mengacaukan pekerjaan gereja, mereka adalah kaki tangan iblis. Mereka harus diberhentikan dan diusir. Mereka tidak boleh diperlakukan sebagai saudara-saudari. Semua orang yang mengasihi mereka adalah orang yang sangat bodoh dan bebal. Amin. Amin. Melalui firman Tuhan aku sadar, saudara-saudari sejati adalah mereka yang mencintai dan bisa menerima kebenaran. Mereka mengorbankan diri untuk Tuhan dan bersaksi menerapkan kebenaran. Mereka tak bisa bicara tentang pengetahuan diri mendalam, tapi mereka cinta kebenaran dan menerapkan firman Tuhan sebanyak yang dipahami. Meski melakukan pelanggaran, menunjukkan kerusakan dan bersikap negatif, karena mereka mencari kebenaran, saat dipangkas dan ditangani atau saat gagal, mereka menerimanya dari Tuhan, mencari kebenaran dan merenungkan diri. Saat mengenali masalah mereka, perlahan mereka bisa memperbaikinya. Mereka saudara-saudari sejati. Ya. Lalu mereka yang tak menerima bahkan membenci kebenaran tak bisa disebut saudara-saudari. Jika mereka punya kemanusiaan yang buruk dan mengganggu pekerjaan gereja, mereka pelaku kejahatan dan anti-Kristus, tak layak disebut saudara-saudari. Sekalipun bertahan di gereja, mereka hanyalah orang percaya palsu. Berapa lama pun mereka percaya, akhirnya akan disingkap dan disingkirkan Tuhan. Iya. Dari luar, Sheila tak melakukan kejahatan besar, tapi tindakannya mengganggu pikiran orang dan menghalangi mereka bertugas. Dia telah lakukan ini sejak awal.
Tak peduli orang bersekutu dan mendukungnya, dia tak pernah berubah. Bahkan mendebat dan bertindak tak masuk akal. Ini menunjukkan naturnya muak pada kebenaran dan tak menerima kebenaran. Dia adalah sejenis iblis dan bukan saudari kita. Dulu, aku tak paham aspek kebenaran ini dan tak punya kearifan. Kupikir selama orang percaya kepada Tuhan, harus diperlakukan sebagai saudara-saudari. Aku selalu bersimpati, dengan bodoh berbaik hati dan mendukung tanpa kearifan. Akibatnya usahaku sia-sia. Aku bodoh dan karut. Setelah Sila diisolasi, ku paham betapa benarnya Tuhan. Mereka yang tak mengejar kebenaran, tak mendapat posisi di gereja. Dan akhirnya akan disingkap oleh Tuhan. Iya. Ya, Aku juga paham maksud baik Tuhan. Tuhan mengatur agar aku bisa belajar. Aku harus mulai mengejar itu. Aku harus curahkan lebih banyak waktu untuk kebenaran, melakukan segala hal dan melihat melalui kacamata firman. amin. Syukur kepada Tuhan. Melihat semua berdasarkan firman sangatlah penting. Ya. Amin.